Bab 3463. Energi petir. Tracer Taois pasti memiliki banyak benda pusaka langka. Sebelumnya pada saat berada di kolam pedang, Eric Kin pernah melihat tas penyimpanan Tracer Taois yang memiliki berbagai macam barang. Apa kamu memiliki 5 elemen Reiki? Reiki emas juga boleh, tapi lebih baik selain dari Reiki emas. Setelah berpikir sejenak, Eric Kin langsung bertanya. Berbeda dengan aura emas naga spiritual, kegunaan Reiki emas bisa membantu menjaga Sky Eater dan menyempurnakannya. Untuk meningkatkan Sky Eater menjadi level raja dan mencapai kekuatan fase penilaian akan sangat membantu Eric Kin. Hanya saja ini sangat sudah didapatkan. Ditambah lagi pertarungan berikutnya, Sky Eater juga terkuras banyak. Hal ini menimbulkan rencana perkembangan serangga tertunda lama. Sekarang dirinya hanya memiliki 3 ekor Sky Eater angin dan belasan Sky Eater emas, masih tidak ada menjadi pasukan besar. Tidak ada, bolehkah mengganti permintaan lain, seperti batu roh? Tracer Taois langsung menolak secara mentah-mentah. Oh, baiklah. Tapi, aku tidak kekurangan batu roh. Tracer Taois lebih memilih harta daripada kekayaan. Aku hanya bisa berdoa kamu akan baik-baik saja. Sampai jumpa. Eric Kin mencibir. Si brengsek ini tanpa berpikir langsung menolak, pasti karena punya dan tahu 5 elemen Reiki ini sangat langka, tidak ingin diberikan padanya. Karena kerjasama sebelumnya, dirinya memberi makan pada Sky Eater, masih memiliki sedikit Reiki emas untuk berjaga-jaga. Si brengsek ini malah langsung bilang tidak ada, memang sialan. Jangan, oh iya, aku masih ada sedikit energi petir, apa kamu mau? Tracer Taois melihat Eric Kin akan mengakhiri transmisi suara ini, langsung dalam hati memarahi Eric Kin, kemudian memberikan benda yang dia miliki. Energi petir. Eric Kin mulai tertarik. Energi petir juga termasuk mutasi dari 5 elemen Reiki, tapi kekuatannya tidak lebih lemah dari 5 elemen Reiki, bahkan ada kalanya lebih kuat. Hal yang paling penting adalah dia masih belum memiliki Sky Eater petir. Ada berapa banyak? Coba katakan dengan jelas, ujar Eric Kin. Saudara Kin, aku juga tidak bisa menghitung jelas jumlah Reiki. Intinya, pasti lebih banyak dari yang kamu pikirkan. Asalkan kamu menyelamatkanku, aku bisa memberitahu padamu di mana bisa mendapatkan 5 elemen Reiki ini. Meski tidak ada, aku juga akan memberikan kompensasi yang setara. Kamu tidak akan rugi, ujar Tracer Taois. Tapi, kamu segera datang, kalau sampai aku mati, kamu tidak akan mendapatkan apapun. Beritahu padaku posisimu. Baik, kamu bawa orang yang banyak. Orang yang mengejarku adalah Master Fase Penilaian 2 Kegagalan. Sudah kutebak. Eric Kin tidak basa-basi. Setelah menanyakan jelas posisi keberadaannya, dia mengirim transmisi suara kepada Vinola Su dan terbang. Dilarang terbang dalam kota Yongqing, tapi asalkan bisa terbang semakin tinggi dan tidak terlihat orang maka diperbolehkan. Lalu Eric Kin memiliki status letnan, meski ketahuan tetua Istana Bintang, juga akan dibiarkan saja. Malam yang hening, dalam pegunungan ada sebuah sosok yang berlarian dengan malang. Suara angin yang kuat, terbang dengan kecepatan tertinggi. Apakah aku bisa mengandalkan Eric Kin? Tapi, aku sudah tidak ada cara lain lagi. Selama penerbangan, napas Tracer Taois tidak teratur, dia terbang secepat mungkin sambil menoleh ke belakang, melihat ke bagian kegelapan yang jauh darinya. Bajunya sudah robek, ada bekas sobekan pedang, bekas darah dan kotoran. Terlihat malang sekali. Tracer Taois juga merasa sedih.
Dia seumur hidup memeras orang lain, tapi kali ini malah tertimpa kaki sendiri. Master fase penilaian 2 kegagalan adalah orang yang kuat dan terus mengejarnya. Meski dia memiliki banyak jurus juga tidak bisa terlepas dari pengejarannya. Boom! Pada saat Tracer Taois sedang berangan-angan, ruang hampa di belakangnya mendadak terdengar suara ledakan yang kuat. Ruang hampa bergetar, seolah-olah ada benda yang meledak kemudian muncul cahaya terang membumbung tinggi ke langit. Hei, brengsek! Aku mau melihat kamu memiliki berapa banyak jurus. Kemudian terdengar suara sambaran petir yang keras, lalu muncul sosok bayangan cepat mengejar ke arah Tracer Taois. Mampus! Perisai kayu misteriusku begitu kokoh, tapi dihancurkan begitu cepat olehnya. Ekspresi wajah Tracer Taois langsung berubah, kemudian membalikkan tangan muncul sebuah benda pusaka seperti daun. Dia melempar benda pusaka itu ke langit dan mendadak membesar. Tracer Taois berdiri di atas daun itu, kemudian terbang ke depan. Kecepatan lebih cepat dari sebelumnya. Tak kusangka kamu memiliki begitu banyak benda pusaka. Tapi setelah membunuhmu, semua ini akan menjadi milikku. Orang yang mengejar Tracer Taois adalah seorang kakek berambut putih. Tatapan kakek tua melihat lawannya mengeluarkan begitu banyak benda pusaka, muncul tatapan serakah di matanya. Jangan mimpi! Tracer Taois berteriak, lalu melemparkan bom asap. Bom asap ini memiliki 7 warna dan mulai membuat ruang hampa menjadi terganggu. Jurus lemah. Kakek berambut abu-abu langsung tersenyum, kemudian menghempaskan lengan bajunya, sebuah energi naga berkumpul di depannya. Setengah jam kemudian, muka Tracer Taois sangat pucat, napas semakin tidak teratur. Daun yang ada di kakinya sudah hampir hancur dan tidak bisa bertahan terlalu lama lagi. Apa Erikin sedang mempermainkanku? Kalau dia masih tidak datang aku pasti akan mati. Tapi, kalau tahu dia menipuku, aku juga tidak akan mengampuninya. Kakek berambut putih sudah semakin dekat, Tracer Taois mengertakkan giginya. Merasa tidak rela. Dia sudah mengeluarkan seluruh tenaganya untuk kabur, tapi segalanya sudah akan berakhir. Akan tetapi, kalau babak belur, bukannya akan lebih rugi. Pada saat Tracer Taois merasa bimbang, dia mendadak mendengar suara yang ditunggu-tunggu. Tracer Taois, kondisimu sekarang malang sekali. Saudara Qin, apakah kamu sudah datang? Setelah mendengar suara Erik Qin, Tracer Taois seolah-olah melihat juru penyelamat. Matanya berbinar, semua keluhan pun menghilang. Jangan sembarang melihat. Aku berada tidak jauh darimu. Musuh di belakangmu itu memiliki kekuatan seperti apa? Erik Qin bersembunyi di pegunungan melihat Tracer Taois dan kakek tua itu. Aku juga tidak tahu dia seberapa kuat, ujar Tracer Taois dengan canggung. Tidak tahu. Kamu juga tahu, aku orangnya polos dan adil dan mudah menyinggung orang lain. Jadi, aku benaran tidak tahu kenapa dia mengejarku. Kamu polos. Kamu itu terlalu licik dan menyinggung banyak orang. Erik Qin mencibir. Saudara Qin, ada masalah jangan terlalu terus terang. Menurutmu aku seharusnya lari ke arah mana? Aku sudah tidak sanggup lagi. Cepat suruh orangmu keluar untuk menyelamatkanku, ujar Tracer Taois yang tak berdaya. Kamu jangan berpikir terlalu indah, hanya aku sendiri yang datang. Apa? Setelah mendengar perkataan ini, Tracer Taois langsung membelalakkan matanya hampir terjatuh dari langit. Erik Qin, kamu bercanda, ya? Kamu seorang fase penilaian 1 penurunan, tidak membawa pasukan bagaimana mungkin bisa menolongku? Marah Tracer Taois yang hampir muntah darah.
bersambung.